Jiwa diciptakan dengan keindahan dan keunikan masing-masing. Wanita dalam kelembutannya menyimpan kekuatan yang seringkali tidak terlihat oleh mata, namun terasa dalam getaran kehidupan. Saat menghadapi masalah, wanita cenderung lebih mengandalkan intuisi, rasa yang halus, yang seakan berbisik dari dalam hati, bukan sekadar perasaan biasa, tapi seperti cahaya kecil yang dititipkan oleh Tuhan untuk menuntun arah. Di saat logika terasa buntu, intuisi ini menjadi jalan. Ia tidak selalu bisa dijelaskan, tapi seringkali benar adanya. Di balik itu, wanita juga dianugerahi kemampuan untuk beradaptasi. Seperti air yang mengalir, ia bisa menyesuaikan diri dengan wadahnya. Dalam berbagai keadaan, ia belajar menerima, memahami, dan bertahan, bukan karena lemah, tapi karena ia memilih untuk tetap utuh di tengah perubahan. Tentang cinta, wanita sering memaknainya dengan kedalaman rasa. Cinta bukan hanya sekadar kata, tapi pengalaman batin. Ia merasakan, menghayati, dan menjaga. Sementara itu, pria mungkin melihat cinta dari sisi yang lebih nyata dan terlihat. Namun, disinilah sebenarnya keindahan itu. Perbedaan yang sering melengkapi. Wanita juga cenderung menyukai hal-hal yang dekat, konkret, dan sederhana. Hal-hal kecil yang sering terlewatkan justru menjadi sumber kebahagiaan baginya. Senyuman, perhatian, atau kehadiran, semua itu punya makna. Sementara yang lebih abstrak dan besar bukan berarti tidak penting, hanya saja tidak selalu menjadi pusat perhatiannya. Dalam pandangan sufistik, semua ini bukanlah perbedaan untuk dipertentangkan, melainkan tanda kebesaran Tuhan bahwa setiap manusia diciptakan dengan peran dan keindahan masing-masing. Wanita dengan kelembutannya, pria dengan ketegasannya. Keduanya adalah ayat-ayat kehidupan. Maka memahami wanita bukan hanya soal melihat dari luar, tapi belajar merasakan dari dalam. Menghargai bukan hanya dari kata, tapi dari sikap. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih mampu mencintai dengan tulus. Dan disitulah letak kemenangan yang sesungguhnya. Bukan mengalahkan, tapi menyatukan. Bukan mendominasi, tapi saling melengkapi.